Halo guys, balik lagi dengan aku Yahya dari tim Yuto YGO. Oke, udah lama aku nggak bikin video untuk channel ini guys. Soalnya barusan lebaran. Oke, langsung aja masuk ke video kali ini yaitu OCG 2022 April Metagame Report yang kelima. Oke, jadi report kali ini mengcover 219 top performing deck dari 46 turnamen yang diadakan di Jepang, Cina Daratan, dan Vietnam selama 29 April hingga 4 Mei. Ini sekarang tanggal 12 Mei. Oke, langsung aja. Ini dia pie chartnya. Jadi Spike performanya sangat gila, 52%. Lebih dari 50% ini udah nggak sehat berarti guys. Memang deck baru yang punya potensi itu sulit ditemukan langsung titik kelemahannya. Tapi kalau punya Valor atau Imper mending, atau As, mending langsung strike ke Axis-nya guys. Tapi kalau Spike masih punya extender ya masih bisa lanjut sih emang. Agak berat, makanya performanya cukup tinggi. Kemudian ada 8,7% Teara Laments, jauh banget sih jaraknya. Dari 52 ke 8,7% itu jauh banget. Dari deck yang meta ke urutan kedua jaraknya berapa persennya nih berarti ya? Anggap aja Tearamen 10%, 50%-nya gila. Jaraknya terlalu jauh perbedaannya. Kemudian Exosister 4,1, Branded Despia 3,7, Eldic 3,7, Flowan 3,2. Nah ini dari urutan ke-2, 3, 4, 5, 6 ini kan selisihnya dikit nih. Ini cukup fair sih, atau bisa diterima lah keadaannya. Berarti mereka masih cukup adil. Apa ya enaknya ngomong, performanya masih bisa diimbangi lah. Orders ini ya kalau di OCG emang banyak deck orders sih. Tapi yang Splash 52% ini nggak masuk akal. Aku nggak bisa bilang tier 0, tapi kalau tier 1 bisa lah, bisa. Nih lihat, 114 Spike, 108 Spike, 3 Adventure Spike, masih ada yang pakai engine Adventure loh. Padahal 5 kartu, 2 doang yang bukan brick, 3-nya ini brick. Bisa dibilang gitu. Dan Spike juga Spike juga nggak begitu sinergi dengan Adventure. Jadi sangat memaksa ya 3 Adventure-nya. 2 Evil Twin Spike, ini masih bagus Evil Twin Spike. 1 Grass, ada main Grass loh di Spike. Ini 108-nya apa ya, pure ya? Atau yang pakai build Despia, Deep Sea Diva plus Parakata, kayaknya gitu. Soalnya menurutnya paling bagus emang build Deep Sea Diva dengan Parakata. Terus ada 19 Teara Laments, 13 Branded Teara Laments, oke, make sense. 4 Teara Laments pure, 1 Fossil Branded Teara Laments, random sih. 1 Grass Branded Teara Laments, oke. 9 Exosister, 8 Exosister, 1 Dinomorphia Exosister ini nih yang jadi highlight di video kali ini guys. Dinomorphia Exosister, gimana ini gabunginnya? Ke 19 ke 9, jaraknya dari 114 ke 19. Ada 100 deck perbedaannya. Kemudian dari Tearamen ke Exosister ada 10 deck perbedaannya. Kemudian Branded Despia ini masih cukup bagus. 6 Tearamen Branded Despia, 1 Adventure, masih ada yang pakai Adventure. 1 Grass Tearamen Branded Despia. Branded Despia pure aja kalau kalian lihat videonya Pak di TCG yang dia first place pakai pure Branded Despia yang full combo no hand trap, gila. Itu lumayan budgeting dan kalau menurutku emang bagus banget. Mungkin kelemahannya kalau lawan deck Floodgate, soalnya dia nggak bawa staple banyak. Cuma bawa Collet sama apa gitu kayaknya. Tanpa pakai Adventure. Padahal di TCG Adventure full, tapi malah nggak dipakai. Soalnya emang dari cost yang dikeluarkan untuk membuat Branded Adventure dengan Branded Pure itu powernya nggak kalah yang Pure. Ya next lah, mungkin kalau kalian berminat bakal aku share juga decknya Pak yang Branded Despia Pure yang full combo dengan 3 Allure of Darkness. Kalau kalian tertarik bisa komen di bawah guys. Nah, aku sayang juga mau build decknya itu dengan sedikit perubahan yang aku bikin. Soalnya aku udah lengkap juga kartunya, jadi nanti bakal aku buatin kalau kalian tertarik. Komen di bawah ya guys.
Kemudian ada mana tadi? 8 Eldritch. Nih masih imbang nih, 8 Bendespia, 8 Eldritch. 6 Eldritch Pure, 1 Adventure Eldritch, oke. 1 Grass Eldritch. Ya, ini masih malah make sense lah. Lalu 7 Flowan. Flowan ini cukup bagus di OCG performanya. Di TCG karena di TCG ini masih banyak banget deck-deck yang potensinya kuat, makanya Flowan ini masih belum kelihatan potensinya. Tapi kalau di OCG kan cuma Splike, Tearlament, ini yang paling dominan kan. Jadinya Flowan bisa menghandle mereka, mungkin gitu. Menurutku. Saya ada deck yang lain udah kena pentung-pentung kan, Adventure kena, apalagi ya, Sursul gak gitu, sama gak dipakai. Entah OCG ini kurang kreatif kayaknya. Mungkin ya, ini cuma pendapat aja guys. Lalu Splike Tree Brigade. Tree Brigade ada level 2 nya sih, bisa. Tapi kenapa nggak dimasukin atas aja? Ini mah cuma nambahin angka di top performance ini guys. Drytron masih ada yang pakai. Mr. Rune 4. 2 Mr. Rune Pure, 1 Invoker Mr. Rune, 1 Splike. Oke, aku masih belum paham mainnya Mr. Rune. Aku masih belum nyoba Mr. Rune guys. Jadi nggak tahu. 3 Luna, ini yang pakai Luna, Fairy Luna dan Danger itu kayaknya guys. Lumayan. 2 Magician, entah deck apa ini. 2 Matmag, oke, Matmag harusnya cukup bagus sih. 2 Marineses, ya ini yang dua-dua ini Rogue-nya pasti ada lah. Orang-orang idealis yang dengan deck-deck kesukaannya. 2 Salamangreat, ini pasti Fayal ya satu yang main. 1 Salamangreat nih, Fayal nih, 1 Matmag Salam. 2 Striker, 1 Therion Striker, 1 Sky Striker Pure. Kayaknya Pure lebih bagus deh, kayaknya sih. Aku belum nyoba Therion juga guys. 2 Splike Evil Twin, kenapa gak masuk atas aja? 2 Sword Soul, 1 Adventure Sword Soul, 1 Matmag Tiny Sword Soul. Matmag? Mungkin bisa emang, aku masih belum nyoba sih. Soalnya aku emang ngulik terus untuk build-nya Sword Soul. Tapi menurutku yang sekarang yang paling bagus itu tetap Tiny Sword Soul Haki. Nomor 2 nya baru ke Sword Soul Pang Haki. Lalu gitulah. 1 Adventure Triaxis Synchro, ini semacam Triaxis Turbo. Tapi bagusan di TCG lah. Di OCG kan Adventure udah kepentung, sangat sakit. 1 Adventure Dragon Link, oke. 1 Adventure Virtual Board, agak break sih, tapi oke lah. Dinomorphia 1, Dino, Endymion, Gun Rider, Grace, Danger, Phantom Knight, Burning Abyss, 1 Grace Pang, 1 Grace Pang Chaos Thunder, 1 Grace Tearlament, 1 Hero, 1 Magma, Megalik, Pang, Adventure, Rika, Splike, Agent, Splike Melvi, wow bisa sama Melvi. Tearlament Orcus, 1 Therion ABC, oke lumayan. 1 Brigade Lyrilus, 1 Umi, 1 Zefra. Random sini ya satu, tapi ya bisa buat variasi lah. Walaupun kurang kompetitif. Oke, Splike. Nautilus dengan 512 dan finish di posisi ketiga dan 4 dari 19 HGTG CS, 3 vs 3. Yang diadakan dengan 46 tim dari 138 partisipan. 3 vs 3 ini gimana ya? Kayak Iron Man gitu mungkin ya. Splike adalah deck is the deck to beat in the current format. Banyak deck Splike yang menggunakan deck Splike are now tuning for the mirror match, yang akhirnya bertanding mirror match. Soalnya kan banyak Splike ya. One of the side deck strategi, salah satu strategi side decknya adalah menggunakan deck Devastation Virus dan menggunakan Codebreaker Virus Swordsman. Mana nih Codebreaker Virus Swordsman? Kalau deck Devastation Virus harusnya kalian tahu ya guys. Yang tribute 2000 ke atas kalau nggak salah, buat ngancurin monster di hand dengan attack 1500 ke bawah. Kalau attack Virus Swordsman, 2 efek monster. Oh, link 2 doang. Apakah spell summon calling card, you can summon 1 your hand deck. Saat NPS jika terjadi karena hancur, discard. Oh lumayan. Tapi kayaknya ini cuma buat tumbal deh. Buat tumbal dari deck Devastation Virus. Kalau mirror kan semua Splike kayaknya attack-nya di bawah 1500, bakal lenyap langsung. Deck Devastation Virus sangat efektif menghancurkan tangan lawan ketika mirror. Gak selalu mirror sih, tapi emang 1500 ke bawah itu
engine deck kecil-kecil otaknya. Itu bisa digunakan untuk melawan maxi lawan. Walaupun lawan udah pakai maxi mungkin, kalau kena deck Devastation Virus hanya tetap habis. And then destroying their card, ya benar. Habis kena maxi masih dilanjut, lalu Sunbeam lawan mungkin aktifin si deck Devastation Virus buat ngabisin asmatic lawan pas draw phase. However, masih ada kesempatan untuk lawan, masih bisa ngedraw Retribute, tapi ya Retribute 1/3 Devastation Virus, sulit sih. Oke, ini decknya 40. Ini Spike yang adding Spell Trap kalau nggak salah, atau ini ya, ini Negator Monster, ini Negator Spell Trap, ini add Monster, ini add Spell Trap, kayaknya gitu. Ya benar-benar. Normal summon, kataknya pakai 3 Swordfrog, 1 Dupe, 1 Ronin, ini standar banget. 3 Dipsy, ya engine terbaik sih Dipsy. 2 Nibiru, masih pakai Nibiru. Padahal kalau mirror, Nibiru nggak pakai kan, nggak bisa keluar kan Nibiru kalau kena efeknya Axis-nya Spike. 3 Maxi, 3 Blossom, 2 Ogre. Ogre bisa buat Ogre Axis-nya biar gak resolve, gak access dari deck. Valor oke, bagus. Ini special summon free dari deck, gila. Ini kalau nggak salah banis, nggak target. Lalu Colette, cross out 1. Menurutku build di TCG lebih bagus sih, walaupun dia ada maxi. Lebih variatif juga, imper. Sangat standar. Kalau dibayangin kayaknya, aku bisa mengalahkan deck ini. Tapi ternyata prakteknya kuat ini guys decknya. Very very strong. Lalu extra decknya 2 Spike yang bosnya ini guys, 1 kata. Aku lihat di build-nya Sam di tim Samurai X1 kayaknya dia pakai 2 kata. Tapi pakai 1 kayaknya boleh-boleh aja. 1 Sky Cavalry, aku mau beli ini guys, persiapan buat build Spike. Donut udah punya di TCG murah, OCG-nya mahal kan ya. Zeus. Ini apa namanya? Invoker Almirage aku punya. Ini linknya buat SS dari Grave. IP, bawa Dark. Buat spell summon apa ya? DP lawan atau ya link 2 paling kondisional ini. Lalu ini buat kombonya deck Devastation Virus. Phoenix, Unicorn biasa buat summon ke arah siapa namanya ini? Akses to kode Toka. Side decknya Pankratop dan Retribute adalah side deck wajib guys. Tuh dengerin. Nibiru bawa lagi 3 Dark Rule nomor. Oke. Bagus sih, tapi harus balik kontrol. Kalau nggak bisa bersihin susah. Droplet sayang hand sih, ya mending nomor aja. Ya bener nomor aja. Lightning Storm 2. Nggak mending bawa 3 Twin aja, 1 Duster gitu. Ini nggak bawa Duster kan dia. 3 Twin, 1 Duster bagus loh. Chainable soalnya, nggak bisa ketipu kita. Bawa 3T di side deck. Oh, deck Devastation di side ya, buat side force. Buat mirror sih ini khususnya. 1 Judgment, 1 Retribute. Oke. Buat taruh dengan 71 dan finish di first place 3 vs 3 menggunakan 3 Dark Beckoning Beast. Dark Beckoning Beast itu yang bawaannya dewa kayak Rafil dan lain-lain kayaknya. And 1 Opening of the Spirit Gates. Ini yang continue spellnya di main deck. Cukup trending saat ini sebagai alternatif Dipsy Diva. Kenapa? Emang Diva mahal ya? Kan kalau bawa Diva cuma bawa 3 Diva. Kalau bawa Dark Beckoning Beast bawa 3 Dark Beckoning Beast, 1 Spirit Gates 4. Sayang slotnya guys. Apabila Dark Beckoning Beast normal summon, oke. Efeknya adalah mengambil Opening of the Spirit Gates. Oke, ambil. Lalu aktif Spirit Gates buat buat ambil copy kedua dari Dark Beckoning Beast dari deck. Oh, jadi normal summon Beckoning Beast, ambil Spirit Gate. Aktif Spirit Gate buat ambil Dark Beckoning Beast kedua. Lalu gunakan efek kedua dari Dark Beckoning Beast buat normal summon extra Dark Beckoning Beast. Lalu aktif summon ke Jin number 565 Jin Buster. Yang mana ini? Yang efeknya menegate opponent hand trap, monster effect, dan protect buat full up play.
Number Legend Buster-nya ke apa nih? Dua level 2 Dark Monster. Dunia Ender Platon apabila efek opponent monster aktif, you can detach 2 negative expression and you do inflict. Oh, ini semacam apa namanya tuh? Bamboozling. 2 level 2 Dark Effect Monster. Oh, setelah aku keluar ini baru main Spike. Oh gitu. Beli ah. Masuk ke topet guys. Langsung kita lihat harganya. Namanya Jin Buster. Langsung kita masukin. Oh common ya. Harganya masih lumayan. Tapi common ini di RF Hobby, di Mat Legendary ini gak aktif kayaknya. Di Ukai ada juga. Boleh. Kita masukin keranjang dulu guys. Buat persiapan aja. Oke, lanjut. Lalu Solemn Burning dan Solemn Judgment di side deck. Untuk strategi ketika mirror match, mungkin normal summon langsung di Solemn Judgment atau normal summon langsung di Solemn Burning, biar nggak ada extender. Soalnya kan butuh level 2 reveal ya. Yang ini tujuannya adalah untuk negate summon dari level 2 pertama dipanggil. Lalu Spike di hand kan nggak bisa turun tuh kalau nggak ada level 2 reveal. So adjustment has a further cost, but ya adjustment emang costnya mahal, tapi fleksibel buat negate Dark Rune nomor atau Ultimate Slay. Apa nih? Kita lihat dulu. Atau apa ini guys? Siapa tahu berguna kan? Apa nih? Oh, Pote juga. Kita lihat yang versi TCG-nya guys. Blur, buram. Emang nggak ada yang kelihatan ya efeknya apa? Ini nih ada nih. Aduh, nggak kelihatan guys. Kita lihat di webnya aja. Kita lihat di wikinya guys. Efeknya apa nih? Kirim satu monster dari extra deck ke kuburan, lalu target satu monster lawan dengan tipe yang sama. Kembalikan ke deck. Lawanmu tidak bisa aktif monster effect untuk respon. Wow, ini kayak Dark Rune nomor, belum rilis di TCG. Nanti rilis di Pote juga. Wah, ini GG sih. Sand Fusion. Wah, ini buat mirror match bagus ini guys. Ultimate Slay. Wah, cakep. Bisa plus 1 nih. Yang di dam yang plus. Tapi sayangnya bukan cost effect. Kalau cost gila sih. Lanjut. Ini deck build-nya. Jadi dia gantiin Dipsy Diva-nya pakai Dark Beckoning Beast. Yang lain masih sama. Ya sama-sama. Cuma plus 1. Yang tadi kan 40. Kalau ini 41. Soalnya bawa Spirit Gates, sisanya sama. Extra decknya tambah ini si Life Twin, aku nggak tahu fungsinya apa, masih belum tahu ya. Sama Antis. Lalu bawa Cat Shark, agak beda sih ekstranya. Dikit doang. Buat mirror bagus ini. Wah, ini 3 loh, gila soalnya. Masukin kata, balikin kata. Nah ini Duster, Lightning Storm. Enggak Twin Twister sih, oke nggak masalah. Tearlament. Imura dengan 71 dan finish di first place. Iron Man 5 vs 5 yang diadakan dengan 34 tim. Aku masih belum tahu Tearlament mainnya kayak gimana guys. Sama sekali belum tahu aku. Jadi nggak bisa ngomong banyak. Sama sekali masih aku awam banget nih Tearlament. Tapi kayaknya lumayan potensinya. Fusion semua loh. Kalau aku dengar dari temanku kayaknya fusion yang nggak ada restriksi. Mungkin aja. Kesimpulan, Spike berkelanjutan mendominasi metagame kali ini. Sangat mendominasi, 52% loh.
Harusnya kedepannya Terramens masih punya kesempatan. But they are only one save of Spike. Apaan tuh? Gitulah. Dede Crow banyak dilihat digunakan di side deck atau main deck. Soalnya bisa buat lempar Ronin guys. Nah tuh buat lempar Ronin dari soalnya kan kuncinya di Ronin tuh kata-kata biar gak ada Tao Dali. Soalnya satu Swift Frog tanpa Ronin gak bakal bisa keluar toadnya. Kalau buat Elaman buat Bani silentnya, aku masih gak tahu fungsinya apa. Didikro bagus, potensinya bagus. Oke guys, jadi reviewnya OCK Meta April kayak gitu. Kalau kalian ada yang tanya bisa komen di bawah. Komen juga mungkin kalau ada saran-saran atau apalah gitu ditanyain biar channel ini makin berkembang untuk duelis Indonesia. Oke guys, jadi see you next video. Thank you for watching. Bye bye.